Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Minggu kemarin, renungan firman Tuhan adalah mengenai hidup menurut roh yang kita renungkan bersama dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kita renungkan bahwa orang yang hidup menurut roh adalah orang yang hidup oleh roh. Artinya orang itu di dalamnya ada Roh Kudusnya karena orang itu percaya pada Tuhan Yesus, dan orang yang hidupnya dipimpin oleh roh, bukan daging dari orang itu. Minggu ini kita akan merenungkan dalam konteks sesama anak Tuhan, dalam konteks komunitas anak Tuhan, termasuk gereja, sekolah minggu, keluarga Kristen. Seperti apakah orang-orang yang hidup menurut roh itu? Nas firman Tuhan yang akan kita renungkan untuk ini adalah Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Tuhan menghendaki bahwa di dalam konteks komunitas anak-anak Tuhan, anak-anaknya itu peduli satu sama lain. Seperti yang kita renungkan minggu lalu, di dalam konteks komunitas anak-anak Tuhan sekalipun, ada anak-anak Tuhan yang hidup menurut daging. Di dalam mereka menghidupi kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu yang Tuhan ingini berdasarkan Galatia 5, yaitu bagi anak-anak Tuhan yang hidup mereka dipimpin oleh roh adalah saling mengasihi. Galatia 5 ayat 22. Tidak saling membinasakan. Galatia 5 ayat 15. Tidak saling menentang. Galatia 5 ayat 26. Tidak saling mendengki. Galatia 5 ayat 26. Bentuk perbuatan dari keempat hal ini antara lain adalah sesama anak Tuhan saling memimpin satu sama lain, yaitu mereka yang kuat secara rohani memimpin mereka yang melakukan pelanggaran atas firman Tuhan, sehingga mereka yang melanggar firman Tuhan kembali ke jalan yang benar. Galatia 6 ayat 1. Saling bertolong-tolongan, menanggung beban sesama anak Tuhan satu dengan yang lain. Galatia 6 ayat 2 sampai 5. Saling berbagi segala sesuatu yang baik yang diberkati Tuhan, yang dimiliki oleh sesama anak Tuhan satu sama lain. Galatia 6 ayat 6. Saling menabur dalam roh satu sama lain. Galatia 6 ayat 8. Demikianlah antara lain bentuk perbuatan dari anak-anak Tuhan itu di dalam mereka menghidupi, saling mengasihi satu sama lain sesama anak Tuhan. Dari Galatia 6 ayat 1 kita mengetahui bahwa memimpin sesama yang melakukan pelanggaran ke jalan yang benar, bertolong-tolong menanggung beban sesama, berbagi segala sesuatu dengan sesama, menabur dalam roh, hanya bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, hanya jika anak-anak Tuhan itu rohani. Paulus mengatakan, kamu yang rohani. Ini mengacu ke anak-anak Tuhan yang walk in the Spirit. Artinya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam komunitas anak-anak Tuhan sekalipun ada anak-anak Tuhan yang hidup dipimpin oleh daging. Istilah Paulus di Galatia 6 ayat 8 adalah menabur dalam dagingnya. Ada anak-anak Tuhan yang hidup dipimpin oleh roh seperti yang Tuhan maui. Istilah Paulus di Galatia 6 ayat 8 menabur dalam roh.
Di ayat 8 ini kita juga melihat mereka yang menabur dalam dagingnya akan menuai kebinasaan. Mereka yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Yang Tuhan maui adalah anak-anaknya menabur dalam roh, sehingga anak-anaknya akan menuai hidup yang kekal. Dalam konteks hubungan antara anak-anak Tuhan dengan sesama anak-anak Tuhan di dalam komunitas anak-anak Tuhan, menabur dalam daging adalah seperti yang dicontohkan oleh Paulus di dalam Galatia 5 ayat 20-21. Mereka ini menghidupi perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, mementingkan kepentingan diri sendiri, menciderai sesama anak Tuhan, baik secara emosional maupun secara fisikal. Mereka memecah belah sesama anak-anak Tuhan, suka mabuk-mabukan dan pesta pora. Mereka yang menabur dalam roh, Paulus menunjukkan di Galatia 5:22 dan 23 adalah mereka yang saling mengasihi satu sama lain. Mereka yang menghidupi sukacita damai sejahtera. Mereka yang sabar, menghidupi kemurahan hati, kebaikan hati, kesetiaan, kelemah lembutan sikap, dan penguasaan diri. Yang mana hal ini hanya dapat terjadi saat anak-anak Tuhan itu walk in the Spirit, dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan melalui Galatia 5 ayat 16, mereka yang walk in the Spirit tidak akan dikuasai atau dipimpin oleh keinginan daging. Mari kita lihat lebih dalam sedikit mengenai walk in the Spirit. Di Galatia 5 ayat 16, firman Tuhan mengatakan walk in the Spirit. Mereka yang walk in the Spirit, hidupnya berbuah-buah yang datangnya dari Roh Kudus. Di Efesus 5 ayat 18, orang yang berbuah-buah yang datangnya dari Roh Kudus, Paulus mengatakan orang itu be filled with the Spirit, dipenuhi oleh Roh Kudus. Di Kolose 3 ayat 16, orang yang berbuah-buah Roh Kudus itu adalah mereka yang let the word of Christ dwell in you richly. Bahasa Indonesianya, orang-orang yang hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya orang-orang yang menghidupi perkataan Kristus di dalam kehidupannya. Kita lihat Galatia 5 ayat 16 tadi, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang walk in the Spirit berbuah, buah-buah Roh Kudus. Dari Efesus 5 ayat 18, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang be filled with the Spirit, berbuah-buah Roh Kudus. Kolose 3 ayat 16, orang-orang yang menghidupi let the word of Christ dwell in you richly, berbuah-buah Roh Kudus. Menyimpulkan dari ketiga ayat itu sebagaimana yang kita renungkan minggu lalu, maka orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Tuhan yang let the word of Christ dwell in you richly, artinya anak-anak Tuhan yang mengikuti perkataan Tuhan, yang mengikuti perkataan Kristus, yang mengikuti firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, orang-orang atau anak-anak Tuhan yang walk in the Spirit adalah anak-anak Tuhan yang dihidupi oleh firman Tuhan di dalamnya, dan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu dia menghidupi firman Tuhan. Di dalam konteks pembicaraan kita, Galatia 6 ayat 8 ini, anak-anak Tuhan yang menabur dalam roh adalah anak-anak Tuhan yang menabur firman Tuhan. Rasul Paulus memberikan contoh akan anak-anak Tuhan yang menabur firman Tuhan, menabur dalam roh, dalam konteks
hubungan antara anak-anak Tuhan itu dengan sesama anak-anak Tuhan di dalam komunitas anak-anak Tuhan. Yaitu ada di Galatia 5 ayat 26, Galatia 6 ayat 1, 2, dan 6. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang menabur dalam roh ini, mereka tidak gila hormat. Mereka tidak saling menantang satu sama lain. Mereka tidak saling mendengki satu sama lain. Mereka memimpin anak-anak Tuhan lain yang jatuh di dalam dosa atau melanggar firman Tuhan ke jalan yang benar. Mereka saling bertolong-tolongan menanggung beban satu sama lain. Mereka saling membagi segala sesuatu yang diberkatkan Tuhan ke mereka dengan orang-orang lain sesama anak-anak Tuhan di dalam komunitas anak-anak Tuhan itu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan kita inginkan terhadap anak-anaknya, yaitu hidup menurut roh dan di dalam konteks komunitas anak-anak Tuhan. Menabur dalam roh, di dalam mereka berhubungan satu dengan yang lain sesama anak-anak Tuhan. Mari kita tutup renungan minggu ini dengan melihat penerapan yang sangat sederhana, mirip-mirip dengan penerapan minggu yang lalu. Mengetahui bahwa hidup dipimpin oleh roh terwujudkan dalam bentuk anak-anak Tuhan saling peduli terhadap sesama anak-anak Tuhan di dalam komunitas anak-anak Tuhan, antara lain dengan saling mengasihi, tidak saling membinasakan, tidak saling menentang, tidak saling mendengki, dan mengetahui berdasarkan ayat-ayat yang kita renungkan tadi bahwa hidup dipimpin oleh roh di dalam konteks hidup bersama sebagai komunitas anak-anak Tuhan, yang mana kita tahu Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya saling menabur satu sama lain dalam roh, artinya saling menabur firman Tuhan. Maka penerapan sederhana dari renungan kita adalah dengan kekuatan doa, segala sesuatu harus didoakan, memohon urapan dari Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang dapat membuat interaksi terjadi sehingga hasilnya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dengan berdoa meminta urapan dari Roh Kudus, kita satu sama lain saling membantu sesama anak Tuhan di dalam komunitas Tuhan dalam bentuk saling membacakan firman Tuhan, saling membuat satu sama lain mengerti akan firman Tuhan yang dibacakan tadi. Dan berdasarkan pengertian firman Tuhan yang benar, yang kita dapatkan dari bimbingan Roh Kudus, mungkin Roh Kudus akan membawa mentor-mentor ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu, sehingga mereka mengerti betul-betul akan firman Tuhan yang dibaca tadi. Berdasarkan pengertian itu, saling melakukan firman Tuhan, saling memberikan semangat pada saat anak-anak Tuhan itu melakukan firman Tuhan, saling menegur pada saat anak-anak Tuhan itu, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau anak-anak Tuhan itu melakukan kesalahan di dalam menerapkan firman Tuhan yang dimengertinya itu. Jadi fungsi akuntabilitas ada di sini. Demikianlah penerapan untuk renungan firman Tuhan minggu ini. Dengan kita terapkan hal-hal ini, maka Tuhan dipermuliakan dan Tuhan akan memberkati kita semua dengan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin.